Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1257. Saudari sejati, Tian Chen membawa Aweng untuk menemui Ye Guan yang saat itu sedang mengayunkan tinjunya dan berolahraga. Dia sekarang tidak mampu mengolah qi, jadi dia hanya bisa berolahraga lebih banyak untuk membuat tubuhnya lebih fleksibel dan beradaptasi dengan lengan yang baru tumbuh. Melihat Tian Chen dan Aweng datang, Ye Guan berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, apakah ada sesuatu?" Tian Chen juga tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu harus memanggil Anda apa, Yang Mulia." Ye Guan berkata, "Ye Guan." Tian Chen mengangguk, "Namaku Tian Chen, Saudara Ye, saya akan langsung ke intinya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan menara kecil dan pedang patah. "Saudara Ye, bagaimana kita bisa membangkitkan kebijaksanaan spiritual mereka?" Ye Guan melihat ke arah menara kecil dan pedang King Xuan, lalu berkata, "Sangat mudah, beri mereka cukup energi spiritual." Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah memberi mereka banyak energi spiritual." Ye Guan berkata, "Tidak cukup. Kedua benda suci ini bukanlah benda suci biasa. Karena beberapa alasan khusus, roh mereka telah tertidur lelap. Oleh karena itu, mereka membutuhkan banyak energi spiritual untuk membangunkannya." Tian Chen menatap Ye Guan, "Berapa sebenarnya yang kamu inginkan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Alis Tian Chen tiba-tiba mengernyit. Ye Guan melihat pedang dan menara itu, lalu berkata, "Seharusnya tidak jauh berbeda." Tian Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara Ye, Anda bukan orang biasa." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, "Keluargaku telah jatuh miskin dan telah jatuh ke titik ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan." Tian Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu memiliki batu roh?" Tian Chen sedikit penasaran, "Kenapa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba aku lihat." Tian Chen tidak banyak berpikir dan menoleh ke arah Aweng. Aweng mengeluarkan kristal keberuntungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Setelah Ye Guan melihatnya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Energi spiritual yang murni, ini adalah kristal spiritual paling murni yang pernah dilihatnya. Tian Chen tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye, untuk apa kamu menginginkan kristal roh itu?" Ye Guan melirik kristal roh di tangannya, lalu berkata, "Saudara Tian Chen, kristal roh ini terlalu rendah levelnya, dan kemurnian energi spiritualnya juga tidak cukup, jadi tidak banyak membantu menara dan pedang ini." Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, ini adalah kristal penciptaan, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak cukup, jauh dari cukup." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, dapatkah Anda memberitahu saya sejujurnya, berapa tingkatan kedua benda ajaib ini?" Ye Guan berkata, "Tidak peduli apapun levelnya, itu sekarang milik saudara Tian Chen. Tentu saja, saya masih harus mengingatkan saudara Tian Chen bahwa setelah dua benda suci itu terbangun, saya tidak yakin apakah mereka akhirnya akan memilih saudara Tian Chen." "Haha," Tian Chen tertawa terbahak-bahak, "Saudara Ye, Anda orang yang sangat menarik." Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tian Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu menatap kristal spiritual di tangan Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Aku akan mempelajarinya lebih lanjut."
Aong sedikit bingung, apa yang sedang kamu pelajari? Ye Guan berkata, aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Aweng, meski Aong bingung, dia tidak banyak berpikir dan berbalik. Setelah Aweng dan Tian Chen pergi, Ye Guan menatap potongan kristal peri penciptaan di tangannya, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Potongan kristal peri ini sangat membantunya saat ini. Malam, Ye Guan, Fan Shan, dan kakek Fan Shan duduk mengelilingi meja. Hanya ada 4 lauk di atas meja. Tidak ada daging, tetapi baunya harum. Ye Guan makan dengan suapan besar. Setelah kultivasinya disegel, dia sekarang perlu makan seperti orang biasa. Fan Shan tiba-tiba bertanya, kakek, apakah kita akan pergi ke tembok perbatasan besok? Orang tua itu mengangguk. Ya, Fan Shan segera berkata, aku juga ingin pergi. Orang tua itu meliriknya dan berkata, tidak bisakah aku membiarkanmu pergi? Fan Shan terkekeh dan segera mengisi tas lelaki tua itu dengan daun tembakau. Orang tua itu tiba-tiba menatap Ye Guan. Apakah kamu tahu bagaimana kamu sampai di sini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ingatan terakhirnya adalah tentang perang, dan dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi setelahnya. Orang tua itu berkata dengan suara berat, kalau begitu, kamu pasti tahu dari mana asalmu, kan? Ye Guan mengangguk, alam semesta Guan Xuan, amatilah alam semesta yang penuh misteri. Orang tua itu mengerutkan kening, apakah itu dari dunia makam surgawi? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, asalkan bukan dari sisi lain tembok gurun, tidak apa-apa. Ye Guan sedikit penasaran, kakek, apa sebenarnya tembok perbatasan itu? Orang tua itu berkata, kamu akan tahu besok. Setelah berkata demikian, dia segera menghabiskan nasi dalam mangkuk, mengambil pipa Fan Shan yang sudah terisi, lalu berdiri dan pergi. Fan Shan duduk di samping dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu berasal dari alam semesta Guang Xuan itu. Ye Guan mengangguk, ya, Fan Shan bertanya dengan rasa ingin tahu, tanganmu. Ye Guan berkata dengan tenang, itu dipotong oleh seorang wanita. Fan Shan bertanya, apakah wanita itu sangat kuat? Ye Guan mengangguk, Fan Shan menggigit nasi lalu bertanya, apakah kamu ingin balas dendam? Ye Guan mengangguk, aku mau. Fan Shan tersenyum dan berkata, bagaimana jika kita masih tidak bisa mengalahkannya? Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao, seberapa kuat wanita itu? Dia tidak tahu. Saat lawan belum menyatu sepenuhnya dengan jalan jahat, dia bukanlah tandingan lawan. Tetapi sekarang, lawan telah menyatu sepenuhnya dengan jalan jahat. Kesempurnaan avenue yang sesungguhnya, kekuatan Kaisar Fan Zhao saat ini, tidak terbayangkan. Tapi lalu kenapa? Ye Guan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia masih merasa putus asa dan tidak berdaya saat memikirkan wanita itu. Baginya, tujuan hidupnya adalah membunuh wanita itu. Apa yang pernah hilang dariku, harus diambil kembali. Fan Shan tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan meninggalkan tempat ini di masa depan? Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap Fan Shan, dan mengangguk, ya. Oh, Fan Shan memakan makanannya tanpa berkata sepatah kata pun. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin jalan-jalan? Fan Shan mengangguk, ya. Ye Guan berkata dengan lembut, meskipun tempat ini tidak dapat digunakan untuk berkultivasi, tempat ini sangat aman. Dunia luar sangat rumit. Apakah kamu mengerti? Gadis ini terlalu baik. Jika dia pergi dari sini dan pergi keluar, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan hidup.
Fanshan melirik Ye Guan, tidak berkata apa-apa, dan melanjutkan makan. Ye Guan tidak menjanjikan apapun. Kekuatannya saat ini tidak memungkinkannya untuk membuat janji apapun. Namun, dia tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidup gadis ini dan kakeknya. Ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, akan mudah untuk membawanya bersamanya. Setelah selesai makan, Ye Guan keluar. Langit dipenuhi bintang-bintang yang terang. Ye Guan berjalan ke sisi rumah panggung, bersandar pada sebuah batu, dan menatap ke langit. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Master Ta dan Xiao Hun, karena hanya mereka yang tahu apa yang terjadi setelah perang. Kakak kandung sebenarnya, dan semua orang. Hidup, atau mati, apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Ye Guan. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk melihat bahwa orang yang datang adalah Fanshan. Brahma duduk di sampingnya dan mengambil buah yang telah dicuci lalu memberikannya kepadanya. Ye Guan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara, ia mengambil buah itu dan menggigitnya. Ia tidak tahu jenis buah apa itu, tetapi rasanya renyah, manis, dan lezat. Fanshan tersenyum dan berkata, "Bisakah saya benar-benar berlatih?" Ye Guan menatap Fanshan yang tersenyum tipis. "Aku ingin berlatih." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mau terbang?" Fanshan menoleh ke langit dan berkata lembut, "Aku ingin mengetahui siapa diriku." Ye Guan tertegun. "Kamu?" Fanshan tersenyum tipis. "Kakek dan aku tidak punya hubungan darah. Aku sebenarnya adalah bayi terlantar yang dijemputnya di pintu masuk kota. Dia pikir aku tidak tahu. Tapi sebenarnya aku tahu segalanya karena aku punya ingatan." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu punya ingatan?" Fanshan mengangguk. "Seorang pria dan seorang wanita menurunkanku di pintu masuk kota. Tapi hanya itu yang kuingat." Ye Guan Dao, "Jadi, kamu ingin keluar?" Fanshan berkata, "Ya, tapi aku tidak sanggup meninggalkan kakek. Jika aku pergi, dia pasti akan sangat sedih. Oh, aku sangat khawatir." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan membantumu." Fanshan menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, terima kasih sebelumnya." Ye Guan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan orang tua itu. Terima kasih telah menyelamatkan saya." Fanshan melambaikan tangannya. "Itu hanya sesuatu yang kulakukan untuk bersenang-senang. Itu hal kecil." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Bagiku, ini bukan masalah kecil." "Oke." Fanshan tersenyum dan berkata, "Aku yakin jika aku terjatuh di sana dan kamu melihatku, kamu pasti akan menyelamatkanku, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Fanshan tersenyum dan berkata, "Itu saja." Ye Guan berkata dengan serius, "Tahukah kamu, dunia luar sangat rumit. Tidak semua orang adalah orang baik." Fanshan mengangguk. "Aku tahu maksudmu. Ada banyak orang jahat, tidak hanya di luar, tetapi juga di kota. Namun, aku selalu percaya bahwa ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini. Jika tidak, maka kita juga bisa mengubah orang jahat menjadi orang baik." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika orang jahat tidak bisa menjadi orang baik?" Fanshan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu bunuh mereka semua. Dengan cara ini, hanya orang baik yang akan tersisa." Ye Guan tercengang. Fanshan tiba-tiba mendesah, "Dunia ini tidak mungkin hanya memiliki orang baik atau hanya orang jahat." Ye Guan mengangguk. "Itu benar." Fanshan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kebaikan dan kejahatan bisa hidup berdampingan.
Tetapi kita tidak boleh membiarkan orang jahat lebih banyak jumlahnya daripada orang baik, dan kita tidak boleh membiarkan orang jahat bertambah banyak. Ye Guan berbalik dan menatap Fan Shan. Fan Shan berkedip, "Apa yang kau lihat? Apakah yang kukatakan salah?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar sekali." Fan Shan tersenyum dan berkata, "Saya sangat kuat, hehe." Ye Guan tertawa, "Begitu ya?" Fan Shan meninju Ye Guan dan melotot ke arahnya, "Jangan tertawa." Ye Guan berkata dengan serius, "Aku serius." Fan Shan memutar matanya ke arahnya, lalu berkata, "Kamu berasal dari alam semesta Guangxuan. Bisakah kamu ceritakan tentang sisimu?" Ye Guan mengangguk, "Baiklah, biar aku ceritakan tentang Bima Sakti. Tempat itu menyenangkan." Oke. Petik 2 Bima Sakti, Gunung Fanjing. Karena hari libur, Gunung Fanjing hari ini sangat ramai. Dari puncak gunung hingga kaki gunung, penuh sesak dengan orang, dapat dikatakan sebagai lautan manusia. Meski jumlah pengunjungnya cukup banyak, namun para wisatawan tampak gembira karena bagi mereka ini merupakan hari libur yang langka dalam setahun. Di puncak gunung, lautan awan bagaikan air pasang, dan di depan sebuah kuil besar, seorang pria sedang menyapu lantai dengan sapu. Orang ini adalah pemilik pena dadao. Setelah kultivasinya disegel, dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat ini dan melanjutkan pekerjaan lamanya untuk mencari nafkah. Pemilik pena dadao bergumam sambil menyapu lantai, "Sudah waktunya liburan, tetapi saya masih harus pergi bekerja. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari patung batu di aula di belakangnya. "Apakah kamu mengakui kekalahan begitu saja?" Pemilik Dao Pen itu berhenti. Setelah terdiam cukup lama, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini baru permulaan?" Sambil berbicara, dia menopang sapu dengan kedua tangannya, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lautan awan di kejauhan. Lalu berbisik, "Ada 50 jalan besar dan 49 evolusi surgawi. Kamu menghitung melawan kami, dan kami juga menghitung melawanmu. Jalan kebaikan dan kejahatan terpisah, masing-masing adalah raja. Bersatu, raja adalah raja. Jika si kecil tahu jalan yang baik, dia akan sangat terkejut. Haha." Suara itu berkata, "Kau tahu wanita itu tak terkalahkan. Apakah kau benar-benar ingin terus melakukan ini?" Sang Master Dao Pen mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Kecuali kalau anak kecil itu cukup kuat untuk menahan bibinya, kakeknya, dan ayahnya suatu hari nanti. Kalau tidak, apa yang disebut perintahnya itu tidak masuk akal. Jika dia benar-benar dapat melakukan itu suatu hari nanti, atau memiliki ide seperti itu, maka aku akan mematuhi perintahnya dan membantunya." Yanjing, pintu sebuah ruangan tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita dengan rambut putih berjalan masuk perlahan. Dia melihat sekeliling dengan linglung. Akhirnya, dia perlahan berjalan ke sebuah meja dengan 1 atau 2 lembar kertas kosong di atasnya. Dia mengambil 2 lembar kertas draft dan melihatnya cukup lama. Dia sedikit linglung. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat lengan kanannya. Dia melihat sebaris kata-kata kecil berwarna merah darah terukir di lengan putih giok itu. "Xiao Guan, biarkan aku mencintaimu lagi." Diukir sangat dalam, Xiao Guan adalah siapa? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, semakin bingung, dan pada saat berikutnya, tanda jalan berwarna merah muda tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ledakan, wanita itu merasa seperti tersambar petir.
Ia meringkuk di tanah dengan kedua tangan di atas kepalanya, gemetar dan kesakitan. Penindasan manusia, pikirkanlah tentang hal ini. Hidup lebih buruk dari kematian, bab 1258. Kedua hal ini agak aneh. Fan San sangat tertarik pada Bima Sakti dan mengobrol dengan Ye Guan hingga larut malam. Pertanyaan yang diajukannya juga sangat aneh. Mengapa orang-orang di Bima Sakti menjalani kehidupan yang sangat melelahkan? Mengapa orang-orang di Bima Sakti menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melunasi utang mereka? Oh, kita tidak bisa membicarakan topik ini, kan? Dengan cara demikian, Ye Guan mengobrol dengannya untuk waktu yang sangat lama, hingga larut malam, ketika dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dengan berat hati dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Ye Guan kembali ke kamar, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terlihat sangat lelah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan begitu tertarik pada Bima Sakti. Namun, itu normal. Sebagai perbandingan, hal-hal aneh di Bima Sakti masih sangat menarik bagi dunia kultivator. Orang-orang di Bima Sakti juga sangat tertarik dengan dunia praktisi. Anda iri dengan dunia saya, dan saya iri dengan dunia Anda. Sambil mengumpulkan pikirannya, Ye Guan duduk bersila di tempat tidur. Dia mengeluarkan kristal penciptaan abadi, lalu mempraktikkan metode misterius pandangan alam semesta. Saat metode itu dipraktikkan, kristal penciptaan abadi bergetar sedikit, lalu berubah menjadi aliran energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya. Ketika energi spiritual mengalir ke dalam tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai perlahan-lahan mengarahkan energi spiritual itu agar menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Awalnya dia masih sedikit khawatir, karena bagaimanapun juga, ada segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Fan Zhao di tubuhnya. Tetapi segera dia menemukan bahwa segel itu tidak menghalangi energi spiritual di tubuhnya, yang membuatnya lega lagi. Jelas, segel yang ditinggalkan Kaisar Fan Zhao hanya menyegel kultivasinya sebelumnya. Adapun mengapa apa yang dipraktikannya sekarang tidak disegel, dia juga sedikit bingung. Mungkinkah orang yang menyelamatkannya meninggalkan jalan keluar untuknya? Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Guan mulai berlatih dengan konsentrasi penuh. Dengan energi spiritual, ditambah dengan pandangannya yang misterius tentang alam semesta, kecepatan kultivasinya meningkat pesat secara alami. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, selama dia memiliki energi misterius, dia dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Meskipun ia kalah dalam pertempuran itu, ia memperoleh kemajuan besar, tidak hanya dalam kekuatan tempur, tetapi juga dalam kondisi mentalnya. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh di tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini adalah peradaban kosmik tingkat 9. Jalani hidupmu lagi dan berhati-hatilah dalam segala hal. Ye Guan mengumpulkan pikirannya, menenangkan diri, dan berkonsentrasi menyerap energi misterius. Di sisi lain, Tian Chen dan Aweng masih mempelajari pedang patah dan menara yang hancur. Setelah berpisah dari Ye Guan dan kembali ke halaman, dia meminta Aweng untuk mengeluarkan semua kristal penciptaan untuk dimakan oleh menara kecil dan pedang patah itu. Namun, setelah melahap semua kristal penciptaan, menara kecil dan pedang patah itu tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Hal ini membuat mereka berdua benar-benar terdiam. Tian Chen duduk di depan meja, menatap pedang patah dan menara kecil, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak percaya ini." Orang tua itu berkata, "Yang mulia, kedua hal ini agak aneh." Tian Chen menoleh ke arah Aweng, yang berkata dengan suara berat, "Energi mendalam di dalam dirimu dan diriku,
ditambah hampir 10.000 kristal abadi penciptaan, tidak dapat membangkitkan roh kedua benda suci ini. Ini sangat tidak normal. Tian Chen menyipitkan matanya sedikit. Maksudmu, kedua benda suci ini mungkin telah memulihkan semangat mereka, tetapi mereka menginginkan energi yang lebih dalam. Aong mengangguk. Tian Chen berbalik dan melihat pedang patah dan menara kecil itu, lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin benda suci seperti itu melakukan hal seperti itu? Pikiranmu terlalu sempit untuk menghakimi orang lain. Aong tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Bahkan, dia juga merasa bahwa ini agak tidak mungkin. Bagaimanapun, kedua benda suci ini kemungkinan besar adalah artefak legendaris ciptaan. Bagaimana benda suci tingkat ini bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar-benar mustahil. Tian Chen melihat kedua benda ajaib itu dan berkata, kita perlu mendapatkan beberapa kristal keberuntungan. Aweng berkata dengan tak berdaya, Yang Mulia, kami telah menghabiskan semua kristal keberuntungan abadi yang kami bawa. Tian Chen menatap Aweng, yang ragu sejenak, lalu berkata, kita masih punya lebih dari 100 orang lagi. Namun, kita akan berpatroli di tembok perbatasan besok, jadi kita masih butuh kekuatan tempur untuk berjaga-jaga. Tian Chen mengangguk, baiklah, mari kita kesampingkan kedua benda ajaib ini untuk saat ini. Setelah kita menyelesaikan misi, kita akan kembali dan menanganinya dengan benar. Aong mengangguk, oke, keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Ye Guan bangun pagi-pagi, lalu turun ke bawah, melirik ke arah dahan pohon yang tidak jauh darinya, dan sebuah ide pun muncul di benaknya. Memanggil, disertai suara seperti patah di udara, dahan itu langsung terbang ke atas, lalu melesat seperti kilat ke sebuah pohon tua yang jaraknya 10 kaki. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di bibir Ye Guan. Sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan bertarung. Saat itu, dia menoleh dan melihat pintu sebuah ruangan di rumah panggung terbuka dan kakek Fan Shan keluar. Dia mengenakan jubah kain tebal dan memiliki sabit di pinggangnya. Pada saat ini, Fan Shan juga keluar dari ruangan. Dia mengenakan jubah katun ungu sederhana di tubuh bagian atas dan celana hitam ketat di tubuh bagian bawah. Tetapi dia tidak terlihat gemuk, rambutnya diikat menjadi kuncir panjang, yang terlihat sangat imut. Dia juga memiliki sabit di pinggangnya. Fan Shan melambai pada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, pagi, pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mereka bertiga berangkat menuju tembok perbatasan. Selama perbincangan dengan lelaki tua itu, saya mengetahui bahwa tembok gurun ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan memiliki sejarah ratusan juta tahun. Ratusan juta tahun sejarah, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di Bima Sakti, ini jelas merupakan hal yang tak terbayangkan. Karena seluruh sejarah dan peradaban manusia baru berusia 4 atau 5.000 tahun. Namun di alam semesta lain, ratusan juta tahun sebenarnya bukanlah waktu yang sangat lama. Lagi pula, para kultivator memiliki rentang hidup yang relatif panjang, dan tidak sulit bagi beberapa pembangkit tenaga listrik papan atas untuk hidup selama ratusan juta tahun. Mengenai tujuan dibangunnya tembok tanah kosong di sini, lelaki tua itu tidak tahu banyak, ia hanya berkata mungkin untuk mempertahankan sisi lain tembok tersebut. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di gurun maut. Untuk mencapai tembok perbatasan, mereka harus menyeberangi gurun maut terlebih dahulu. Setelah memasuki gurun kematian,
Lelaki tua di depan tiba-tiba menjadi waspada dan meletakkan tangan kirinya di gagang sabit di pinggangnya. Ketiganya pun mempercepat langkahnya, di samping Ye Guan. Fan San melihat sekeliling dan berkata, "Sudah kubilang, di tempat ini ada serangga besar yang disebut cacing pasir, yang bisa memakan manusia dalam sekali gigitan. Kau harus mengikutiku dan kakek dengan saksama. Oke?" Ye Guan melirik Fan San dan tersenyum. "Apakah kamu tidak takut?" Fan San berkata dengan serius, "Kakekku sangat kuat. Bahkan jika ada 100 cacing pasir, dia dapat membunuh mereka dengan satu pedang. Dia dikenal sebagai Dewa Pedang. Dengan satu pedang, dia bahkan dapat membelah langit menjadi dua." Ye Guan tertawa. Orang tua itu melirik Fan Shan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketiganya mempercepat langkah mereka. Kali ini semuanya berjalan lancar dan mereka tidak bertemu dengan cacing pasir legendaris itu. Setelah melintasi padang pasir, ketiganya tiba di sebuah padang rumput, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di ujung pandangan mereka, ada tembok kota setinggi ribuan kaki, sejajar dengan gunung. Itu seperti tembok surga yang menghalangi jalan mereka. Sangat spektakuler. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini tembok perbatasan? Orang tua itu melirik ke dinding dan mengangguk. Ya. Ye Guan berbisik. Sungguh spektakuler. Fan San tiba-tiba bertanya, "Kakek, ku dengar ada beberapa binatang buas surgawi di sisi lain tembok itu. Benarkah itu?" Orang tua itu melirik Fan Shan dan tersenyum. "Siapa tahu, kakek belum pernah ke sana." Fan Shan tersenyum dan berkata, "Bisakah kami naik dan melihatnya?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Sambil berkata demikian, dia berjalan ke samping. Ye Guan dan Fan San mengikuti. Mereka datang ke sini hari ini untuk memetik buah istimewa yang disebut buah Lingyi. Buah ini rasanya enak dan sangat populer di kota ini. Buah ini juga merupakan sumber pendapatan utama bagi ayah dan anak itu. Mereka dapat hidup selama sebulan hanya dengan satu kali kunjungan. Namun, karena gurun kematian, orang-orang di kota itu tidak mau mengambil risiko. Fan Shan tiba-tiba berkata, "Kakek, kita baru beberapa hari di sini. Kenapa kakek ke sini lagi? Koin tembaga yang kita tukarkan bisa digunakan untuk waktu yang lama." Orang tua itu berkata, "Masih ada satu orang lagi yang sedang makan." Ye Guan tiba-tiba merasa malu. Fan San terkekeh. Ye Guan memang punya selera makan besar. Kebanyakan orang tidak mampu memberinya makan. Ye Guan, tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah hutan. Ye Guan mendongak dan melihat lebih dari selusin buah ajaib tumbuh di beberapa pohon tinggi tak jauh dari sana. Orang tua itu mengambil seutas tali dan berjalan ke sebuah pohon. Ia melingkarkan tali itu di pohon, lalu menempelkan kakinya ke pohon dan perlahan-lahan memanjat dengan kekuatan yang ia miliki. Fan San menutup mulutnya dengan kedua tangan dan berkata, "Kakek, hati-hati." Orang tua itu sangat terampil. Dalam waktu singkat ia telah memanjat sekitar 10 kaki dan tiba di tengah pohon. Ye Guan menoleh dan melihat ke arah tembok tandus di sana. Dia harus mengatakan bahwa tembok itu benar-benar spektakuler. Dia juga sedikit penasaran saat ini. Apa yang ada di balik tembok itu? Pada saat itu, lelaki tua di atas pohon itu tiba-tiba berkata, "Teruskan." Begitu dia selesai berbicara, buah ajaib jatuh. Fan Shan segera mengambil jaring dan berlari menghampiri, lalu dengan cekatan menangkap buah ajaib itu. Setelah beberapa saat, semua buah ajaib di satu pohon telah dipetik, dan lelaki tua itu pergi ke pohon kedua. Di sisi lain,
Tian Chen dan Aweng tiba di tembok kota yang sepi. Mereka melihat keluar tembok dan melihat hamparan tanah tandus yang luas tanpa ujung yang terlihat. Aong berkata, sebelumnya, intelijen mengatakan ada pergerakan di gurun ini. Sekarang tampaknya semuanya sangat damai. Tian Chen tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihatnya? Wajah Aweng tiba-tiba berubah drastis. Yang mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Di luar tembok kota, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tubuh yang mulia bernilai $1 juta. Anda tidak boleh membahayakannya. Tian Chen tersenyum dan berkata, saya hanya bercanda. Ketika dia berkata demikian, dia melihat ke ujung pandangannya, dan pada saat itu, dia melihat sesuatu, dan senyuman di wajahnya langsung lenyap. Apa itu? Aong menoleh dan melihat tombak muncul dari ujung pandangannya. Dalam sekejap mata, tombak itu telah menembus tembok kota. Ledakan, dalam sekejap, suara gemuruh menggema di seluruh wilayah perbatasan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Bumi retak dan gunung-gunung runtuh, bersambung.